Jadi 2020, 2021, 2022 tidak kita laksanakan karena COVID. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog ini. Saya sapa Anda yang berada di gunung, di laut, di rawa, di sawah, di kota, di desa, bahkan dimanapun kalian berada. Nah, kali ini kita akan mengikuti acara rapat koordinasi tingkat kecamatan, dan kali ini berada di Kecamatan Tarangkalapa, wabil khusus berlokasi di Taman Saung Pelangi, Desa Kenten Laut. Yuk langsung saja kita ikuti. Selamat menyaksikan. Oh, masih lo ini. Oh, boleh nyamuk di sini. Diajak minum lokal, diajak main. Iya. Jalannya. Itu ya? Mau mana itu lo? Kepala Pengadilan Agama, Pengawas Balai yang hadir juga pada kesempatan berbahagia ini didampingi oleh beberapa ketua OPD, camat, kelurahan dan juga desa yang masih luar biasa pada kesempatan berbahagia ini, dan juga unsur forum koordinasi kecamatan, Kapolsek dan Ramil yang juga hadir pada kesempatan berbahagia ini, dan seluruh kepala RT, RW, BPT dan juga seluruh masyarakat hadir tumpah ruah di lokasi acara pada kesempatan yang berbahagia ini. Bukan ngomong pe. Ngatu manggil, bener pulau rame kan. Di Kecamatan Palangkelapa. Hari ini Selasa 12 Juli 2020. Wah, di mana? Aku di kelurahan dekat. Masih di diaspora. Mau kena. Aku dapat marah di rumah. Itu ya. Kalau di situ sih. Saya mana ada lokal bos. Kalau dia lokal apa lagi? Aku pindah. Tapi jauhnya pindah ke sana. Suka jadi. Pindah ke kelurahan mah? Pindah mah? Nggak sanggup lagi nih. Iya. Nyala mana nih? Iya. Nyala ke HP-nya nih. Itu nama bakal yang PTS aja ya? Berduanya ya? Sudah dikirim. Dek, tenggelam dek. Mana? Oke, layani yang nama foto-foto. Di sini nih. Ngapik. Ini deh. Ini nih. Nah, Manda ini pinggir. Ini 4.446.400 hektar atau 446 km persegi dan 40 meter persegi, dan ini Turunnya pokoknya kami tidak baca lewat sampai bergumpal-gumpal, badan aku kotor kalau baca bicara anak SD kan. Jadi selfie segala macam, salaman berjadilah katanya. Dan kedua tadi sampai masuk juga ke SD lagi, diajaknya masuk belum, karena yang pertama itu aku mampir, rupanya mereka seteleponan, adang lah katanya, mampir pasti turun bupati mah di adang katanya. Jadi maksud 2 kali kena gitu, habis waktu lah nak 1 jam lebih, makanya datangnya agak terlambat, caro ngeles sedikit lah. Jadi kamu kesal-kesal nunggu kan, itulah alasannya kira-kira. Nah, kegiatan hari ini kegiatan rakor. Rakor ini merupakan program saya dengan Pak D Selamat yang sifatnya turun langsung ke bawah. Jadi disampaikan Pak Sekda, bahasanya keren, ngantor sehari di desa. Tapi kami ngitungnya bukan desa, tapi ngitungnya kecamatan. Jadi setiap kecamatan. Dan ini sudah kita laksanakan, sebenarnya tiap tahun mau kita laksanakan. Tapi
baru tahun pertama kita laksanakan COVID kita. Jadi 2020, 2021, 2022 tidak kita laksanakan karena COVID. Makanya di tahun 2023 ini kita laksanakan kembali rakor ini. Kenapa ini dilaksanakan? Inilah salah satu strategi pemerintah, terutama kami dari kabupaten ingin melaksanakan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi dengan segenap unsur elemen pemerintahan kecamatan, kelurahan, dan desa, termasuk RW, RT, dan semua stakeholder yang ada di kecamatan Talang Kelapa, di setiap kecamatan maksudnya. Tujuannya adalah silaturahim. Nah, silaturahim ini penting untuk jangan sampai pemerintah kabupaten itu tidak saling mengenal, tidak saling tahu menahu. Mana kepala dinasnya, mana camatnya, mana ibu PKK-nya, mana kadesnya, mana lurahnya, mana KUA-nya, mana dari kesehatan, dari pendidikan, dari pertanian, lengkap di kecamatan kan lengkap. Makanya diadakan silaturahim ini. Karena kami yakin dalam konsep membangun negeri ini, konsep melayani masyarakat kita, bisa sukses tidak sukses itu terletak dari kekompakan dan kebersamaan kita. Tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan tanpa sebuah kekuatan. Tidak ada sebuah kekuatan tanpa kebersamaan dan kekompakan. Makanya kita sadar betul kita bisa sukses yang disampaikan oleh Pak Camat tadi dengan prestasi-prestasi yang telah kita dapatkan, dengan penghargaan-penghargaan yang telah kita dapatkan. Itu semua sesungguhnya berkat kerja kita bersama. Tidak ada bupati yang hebat di negeri ini tanpa didukung oleh stafnya, oleh sekda, kepala dinas, kepala badan, camat, lurah, kades, termasuk PKK di sini, RW, RT. Tidak mungkin bisa dapat penghargaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia. Itu penghargaan tertinggi itu. Tidak mungkin saya dapatkan, tidak mungkin. Dan 2 minggu sebelum itu dapat juga penghargaan Pinmas dari Kapolri. Tidak semua kepala daerah. Bayangkan kemarin hanya ada 3 gubernur. 1 Ganjar, kedua Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, dan yang ketiganya Gubernur Kalimantan Barat kalau tidak salah. Dan ada 32 bupati se-Indonesia ini yang jumlahnya 514 bupati dan wali kota se-Indonesia, yang kemarin disematkan mendapat penghargaan tertinggi dari Presiden hanya 32 bupati dan wali kota. Salah satunya Bupati Kabupaten Banyuasin. Nah, ini kebanggaan kita, menambah sederetan untuk kita diperkenalkan di tingkat nasional. Termasuk kemarin Harganas kita mampu mensukseskan perhelatan nasional, memperingati Hari Keluarga Nasional Republik Indonesia yang ke-30, dipercaya Kabupaten Banyuasin sebagai tuan rumahnya, dan alhamdulillah sukses. Ini pekerjaan yang bukan sembarang pekerjaan, dan kesuksesan ini tidak mungkin bisa kita capai kalau kita tidak kompak, kalau kita tidak bersama. Jujur saya sampaikan, banyak yang mencibir. Apa hebatnya bupati itu? Kabupaten Banyuasin itu apa hebatnya? Uang juga nggak banyak. Apa istilahnya? Pasak dari tiang katanya. Ini sampai ke telinga saya. Dicibir kita. Tidak mungkin bisa sukses itu. Makanya saya kumpulkan semua kepala dinas, termasuk camat. Kita tidak ada kata-kata lain, kita harus kompak, kita harus bersama.
Harganas harus sukses di Kabupaten Banyuasin. Tidak ada pilihan, saya bilang. Yang ragu mundur. Itu kuncinya. Alhamdulillah, dengan kebersamaan, kompakan kawan-kawan, saling tolong menolong, sukses. Makanya dari awal sering saya sampaikan, tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan, tidak ada yang tidak mampu kita kerjakan, tidak ada yang tidak selesai kita kerjakan kalau kita mau. Jawabannya hanya ada dalam diri kita masing-masing. Mau atau tidak, yakin atau tidak dengan apa yang akan kita kerjakan dan akan kita laksanakan. Karena apa? Kalau kita sudah mau, sudah ingin, sudah yakin, di saat itulah Allah akan menolong kita. Kalau Allah sudah menolong kita, tidak ada yang tidak sukses, tidak ada yang tidak berhasil. Pasti berhasil dan sukses. Kita manusia yang tidak mampu. Kalau Allah pasti mampu. Nggak ada yang tidak bisa. Makanya keyakinan kita sesuai dengan agama kita masing-masing itu hanya kepada Allah. Tegak lurusnya kepada Allah. Selesai kalau gawi. Makanya kunci hidup itu, maka sering saya sampaikan, nggak usah kamu bekerja minta nilai ke bupati, minta jingga bupati, tidak usah. Allah itu maha tahu. Saya tahu yang mengkhianati saya, yang bekerja tidak serius, saya tahu semua dari A sampai Z, saya tahu semua. Itulah kalau ingin tahu kebesaran Allah. Tidak usah nak ngadap tiap hari, itu tidak usah. Tidak usah. Kerjakan, urus saja rakyat kita di wilayah kamu masing-masing sesuai dengan tugas kamu masing-masing. Selesai urusannya. Tidak perlu nak jenguk bupati gitu. Ini nah, kita punya hati kita. Ini hati-hati ini milik Allah ini. Nyambung. Ini nyambung. Kalau dulu para wali Allah itu tidak hati HP, ini tidak ada HP. Berkomunikasi cuma lewat hati. Nah, makanya ada bahasa kata, kita ngomong dari hati ke hati. Maka kalau sudah bicara hati itu luar biasa. Makanya jangan pernah sampai sakit hati. Tidak ada obatnya kecuali ikhlas. Nah, itu benar Pak Ustaz Gero. Nah iya. Tidak ada obatnya sakit hati itu kecuali ikhlas. Tidak ada obat. Tanya dengan dokter. Ada dok? Tidak ada kan? Dokter gigi, dokter paru-paru, apa lagi? Dokter penyakit dalam, dokter jantung. Bu ini dokter ini. Pernah tidak kamu menemukan dokter penyakit hati? Tidak ada kan? Ada tidak? Ada tidak? Ada. Dokter cinta hanya ada dalam film. Dokter cinta itu hanya ada di dalam film, dalam hayalan. Nah itulah kira-kira. Makanya semangat kebersamaan ini salah satu tujuan rakor ini, untuk membangun semangat kebersamaan kita dalam membangun negeri dan melayani masyarakat kita di tempat kita masing-masing dan kewenangan kita masing-masing. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Pak Camat tidak mungkin bisa bekerja dengan baik kalau tidak didukung oleh lurah-lurah sekalian dan kepala desa. Tidak mungkin. Dan juga Pak Camat juga tidak mungkin bisa bahagia, senang kalau ibu tim penggerak PKK-nya tidak menyemangati. Kalau dia merengut terus, gawe ngusil terus, nak sepi lagi tidak baca, pasti terganggu Pak Camatnya. Betul nggak kira-kira? Makanya ngomong Ibu Camat, sudahlah sabar, ikhlas kebaik. Itulah resiko punya laki belaga, punya laki ada jabatan. Iya. Kalau di luar sudahlah, pasrah kebaik, ikhlas kebaik. Kalau nasib tak jadi kau tak kemungkin Pak Camat salin dan tidak kemungkin. Tak tahu kalau lah nasib nian. Kuncinya harus ikhlas. Makanya kita yakin bahwa hidup ini memang ada sudah yang mengaturnya Allah. Yakin itu saja. Selesai urusan kita. Kita ini kan tidak yakin. Kapan laki keluar rumah dikit, nak ngapos main di telepon nih. Memangnya dia intel apa? Ada Pak Camat? Memangnya dia wartawan nanya-nanya. Makanya yang ada laki-laki sudahlah ikhlas kebaik. Doa dengan Allah, ya Allah, walaupun dia nyimpang jangan nyimpang jauh gue ya Allah. Cepatlah balik. Itu jawab. Lanang ini semakin diusir, semakin jadi. Iya, ya Pak Kades. Tahu galau aku Pak Kades. Dekat bini diam-diam.
Ngapa yang belakang ada ya? Nah itu, makanya kita pahami juga ini Pak Lurah ini kan ustadz ya kan, apa namanya, umaro dan juga ulama. Jadi cuma jangan melayani, berikan pemahaman kepada masyarakat kita. Tujuan hidup kita tuh apa? Sesungguhnya mencari sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan itu gimana? Maksud kita bisa melayani masyarakat, kita bahagia. Kita bisa membangun rumah sekolah, bisa membangun irigasi, bisa membangun jalan, dan bisa apa namanya membangun di bidang kesehatan, pendidikan, kita bisa bahagia. Makanya banyak yang ngomong juga Pak Camat, Pak Ketua Pengadilan, Bapak tuh harus begini, harus enggak. Saya bilang kuncinya bahagia. Nggak ada dewean yang penting bahagia, berdua yang penting bahagia, bertiga yang penting bahagia, nak berempat pun yang penting bahagia. Lah iya, kuncinya kan bahagia. Nah bahagia orang tuh kan berbeda-beda. Ada dia bisa berbahagia hanya berdua, ya silahkan dia berdua. Ada orang bahagia bisa bertiga, ya silahkan. Itu kan hak masing-masing. Ada dia bahagia berempat, silahkan. Ada yang dia bahagia sendirian, seperti saya, sudah silahkan. Ayolah. Makanya tujuan rakor ini kita bukan curhat. Ini kan kita tahu. Karena masyarakatnya harus dikasih tahu. Kalau tidak tahu, pikirannya macam-macam. Bupati kurang bahagia, enggak bahagia aku. Aku lihat kamu senyum, masyarakat senyum, bahagianya luar biasa. Apalagi tambah lagi sekarang nih, saya datang ke sini banyak yang pakai baju abang-abang, bahagia lah itu aku. Jadi bahagia aku tuh sederhana, sederhana. Tapi kalau masyarakatnya merengut, Pak Lurahnya merengut, sedih aku. Apalah artinya sebuah kehidupan ini, betul lah kira-kira. Nah makanya kuncinya salah satu rakor ini adalah kita membangun semangat silaturahim, membangun semangat kebersamaan kita dari semua kepentingan yang ada di sini, termasuk Pak RW dan Pak RT di sini. Kita tidak bisa bekerja kalau tidak dibantu Pak RW, Pak RT. Makanya saya kemarin ngomong dengan PMD, saya tahu, saya bilang RT RW itu termasuk BPD itu gajinya harus kamu naikkan walaupun cuma 10.000. Jangan kuat tepuk tangannya, tidak banyak dah, yang penting naik sesuai janji aku. TPP insya Allah hari ini tahun ini dibayar 12 bulan. Ya kurang-kurang dikit biar kelar. Artinya apa? Artinya kami termasuk Pak Sekda itu selalu berpikir maksimal untuk bagaimana membuat semua operator pemerintah Kabupaten Banyuasin biar bisa bekerja lebih semangat dan giat lagi. Tapi persoalan Banyuasin ini adalah kabupaten yang terluas kedua di Provinsi Sumatera Selatan. Luasnya Banyuasin itu sama dengan Provinsi Jawa Barat. Lebih luas dari Jakarta, lebih luas dari Banten. Luas Banyuasin itu. Dan jumlah penduduknya terbesar kedua setelah Palembang di Provinsi Sumatera Selatan ini. Dengan pendanaan hanya 2,1 triliun. Kita APBD terbesar ke-6 di Provinsi Sumatera Selatan. Jauh dibanding dengan Palembang. Palembang itu luasnya sama dengan lebih luas Kalian Kelapo. Punya APBD 4M 5 triliun. Makanya jangan dibanding-bandingkan dengan Palembang. Ada lagunya, jangan banding-bandingkan katanya. Nah, ya. Mereka uang banyak, luas wilayah kecil. 1 minggu sudah, bukan 1 minggu, 2 hari pun sudah terputar semua Palembang. Kami rakor ini rakor ke-9 ini. Lah sebulan lebih sudah. Sebulan sudah. Baru 9 kecamatan dari 21 kecamatan. Tiap hari. Bayangkan. Nah ini Bu Lurah, bayangkan. Bayangkan, jangan melo-melo. Dari pagi
Jam 3, jam 4 baru ambil rakor. Datang ke rumah rapat lagi. Ke rumah malam rapat lagi. Jam 7 semalam juga. Ini bukan curhat, ngejak tahu biar kamu tahu. Anak-anak lah telepon. Nah ngajak makan bareng. Rewang juga kita baca. Kita merangkap. Paham tak maksudnya? Tapi kuncinya kita harus kuat, betul gak? Dan kita harus bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Maka saya bilang tadi, sendiri bisa, berdua bisa, bertiga bisa, empat, nggak ada juga bisa. Pokoknya bisa galau. Yang penting kita niat yang baik, ikhlas, tulus karena Allah. Insya Allah semuanya pekerjaan itu akan selesai. Nah ini salah satu tujuan rakor ini, membangun semangat kebersamaan untuk bersilaturahim. Jadi salah satu silaturahim ini bukan sembarang silaturahim. Kalau hanya silaturahim sembarang silaturahim sudah dada sudah balik selesai. Tapi ini membangun semangat kebersamaan dan kekompakan kita di dalam membangun negeri dan melayani masyarakat kita. Dan yang kedua, tujuan rakor ini kita ingin memastikan 7 program kita yang sudah kita laksanakan ini, apakah sudah jalan, apakah punya nilai manfaat bagi masyarakat. Jalan yang sudah kita bangun, apakah digunakan masyarakat, apakah manfaat bagi masyarakat atau tidak. Termasuk program-program yang lainnya juga. Dan kita juga ingin memastikan 12 gerakan bersama masyarakat. Nah ini sebenarnya kalau ingin kami paparkan satu persatu, ini waktunya sangat panjang. Tapi saya kira ini harus paham, harus ngerti 12 gerakan bersama masyarakat itu. Ada tidak Pak Lurah dengan Pak Kades yang tidak hafal dengan 12 gerakan? Aku bukan nanya yang hafal, yang tidak hafal. Karena aku juga tidak hafal galau pasti. Nah ini harus, Ibu PKK juga harus dihafal bagaimana program kita, gerakan kita ini yang kita bangun, yang kita canangkan ini. Bagaimana kita mau menjalankannya kalau kita sendiri tidak hafal, tidak tahu dengan 12 gerakan itu. Nah ini sibuk jenguk api, jenguk apa dia 12 gerakan itu. Terus kamu jenguk-jenguk lagi, bupatilah datang. Cuma ngejek tahu, kamu tidak mungkin bisa melaksanakan 12 gerakan itu kalau hafal pun tidak. Makanya harus hafal. Makanya ke depan Pak Erwin, lurah ini kita tes, kalau nak jadi lurah, tes dulu 12 gerakan itu dulu. Setuju ya? Kalau udah ada hafal, jangan dilantik. Termasuk yang sudah ada ini, kalau udah hafal, sudahlah. Stop lah dulu. Aku ngomong apa adanya, kata beban aku. Aku juga nak habis ya debatin. Beban aku cuma dengan pada Allah, hanya kepada bangsa dan negara dan kepada masyarakat. Itu aja beban aku. Tidak ada. Makanya kalau kamu nak begawi-begawi lah, kalau tidak sudah. Tidak ngacam-ngacam, tidak kejak tahu bahaya aku. Aku tuh kadang-kadang orangnya baik, tapi kadang-kadang jahat juga aku. Jadi itulah manusia ya Pak Ustadz, ada sisi baik dan ada sisi tidak baik juga, ada yang positif negatif. Tinggal kita bisa memahami. Nah inilah tujuan kita untuk memastikan itu. Dan yang ketiga, kami ingin tahu persoalan-persoalan di kecamatan, permasalahan-permasalahan di kecamatan itu. Mungkin ada masukan, mungkin ada harapan, keinginan, atau ada kritikan masyarakat terhadap pembangunan maupun terhadap pelayanan kepada masyarakat ini. Karena kami sadar betul, pasti ada kekurangan, ada kelalaian, kekeliruan, bahkan ada kesalahan dari aparatur pemerintah ini untuk melakukan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kami sadar itu dan pasti ada itu terjadi. Karena mohon maaf, bukan kami tidak percaya dengan Pak Camat, bukan tidak percaya dengan Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Kades, Bu Kades. Karena kalau mereka laporan bupati, kapan ditanya pasti baik itulah. Nah, katanya tidak baik, betul lah kira-kira. Makanya tujuan rakor ini kita biar tahu langsung, bisa bertatap muka. Karena tidak mungkin Pak Camat ngomong yang tidak baik, ngomong tidak baik, karena pasti yang kena marah dia itulah. Jadi lebih baik laporkan yang bagus. Pengalaman itu camat-camat yang lain beda dengan camat yang kelapoi, dah.
Kalau tidak bagus, tidak bagus tuh. Nah inilah tujuan rakor itu. Jadi nanti kita banyak diskusi, nanti dipimpin oleh Pak Sekda, sampaikan apa yang harapan, keinginan atau permasalahan yang perlu kita capai. Nanti yang terakhir saya ingin kata-kata pamitan, dan ini mungkin kesempatan terakhir saya. Mungkin terakhir saja, nanti kita banyak dialog pada hari ini, berdiskusi terhadap pembangunan, pelayanan, dan semua persoalan-persoalan yang kita dapatkan di Kecamatan Talang Kelapa ini. Nanti kita berikan kesempatan juga dengan Pak Dan Ramil, dengan Bu Kapolsek dan Ketua Pengadilan. Ada hal-hal yang perlu kita diskusikan pada kesempatan ini. Nanti tanyakan, ini kepala dinas, kepala badan lengkap, tunjuk saja. Kalau persoalan pendidikan, nanti tanya ke pendidikan, jangan hanya dengan bupati ya. Nanti aku cuma lengkapnya baik. Ya Pak Kadis ya. Mungkin itu saja sebagai pengantar awal pada rapat pada hari ini. Tujuannya itu adalah melaksanakan rakor, menyambung silaturahim, membangun semangat kekompakan kita, membangun semangat untuk mengabdi kepada masyarakat, dan sekaligus berdiskusi-diskusi kaitan dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang ada di Kecamatan Talang Kelapa ini. Itu saja. Kalau ada burung di tengah sawah, janganlah ditembak sampai mati. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan di dalam hati. Burung Cendrawasih dari Papua, terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.